Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Sri Ramdhani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perkuliahan daring atau pembelajaran daring. Dampak positif yang pertama ialah materi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, kami para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah, di mana hal ini didukung oleh teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Contohnya ialah smartphone. Yang kedua, kita dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan lain. Contohnya, mendengarkan musik, tiduran, atau kegiatan santai lainnya. Yang ketiga, bagi saya mengenal aplikasi-aplikasi belajar online lainnya yang belum saya kenal sebelumnya, seperti Google Classroom, Google Meeting, Zoom Meeting, dan masih banyak lagi. Kemudian, dampak negatifnya ialah yang pertama, kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi belajar daring. Seperti yang pernah terjadi, yaitu data kita dapat dibobol melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya ialah tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka. Jadi, beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuannya sebagai bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daringnya. Selanjutnya, kurang bersosialisasi, tidak terlalu tahu dengan keadaan lingkungan sekitar, dan terkadang lebih terfokus pada HP atau laptop. Harapan saya untuk perkuliahan selanjutnya ialah para tenaga pengajar mampu memberikan atau menyiapkan materi ajar yang lebih efisien, sehingga meskipun terjadi perkuliahan daring selanjutnya, kami mampu memahami dengan cepat mengenai materi tersebut.